Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Arso. Oke teman sekalian, hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya. Puji Tuhan, di beberapa channel YouTube saya ini ada perkembangan ya teman-teman. View-nya semakin meningkat, habis itu penghasilannya juga semakin meningkat walaupun nggak banyak. Tetapi di sini ada beberapa trik, ada beberapa cara yang saya lakukan teman-teman. Karena untuk di tahun 2023 ini, kalau kita tidak melakukan pembaharuan, kalau kita tidak merubah trik kita tetap pakai dengan cara yang lama, niscaya channel YouTube kita susah sekali berkembang. Karena terjadi ya teman-teman, beberapa channel YouTube saya ini susah sekali berkembang. Bahkan mungkin saya harus membuat trik-trik baru. Nah, trik-trik baru ini mungkin teman sekalian bisa terapkan di channel YouTube teman-teman. Tapi tidak semua trik saya ini berhasil ya. Tetapi puji Tuhan, di beberapa channel YouTube saya ini ada perubahan. Walaupun nggak signifikan, nggak besar sekali. Tetapi ada perubahannya. Yang pertama teman sekalian yaitu ganti NAS. Nah, di sini teman-teman banyak yang bilang kalau seumpamanya ganti NAS ini akan merusak channel YouTube ya teman-teman. Nah, di sini untuk ganti NAS ini teman-teman, ganti NAS itu bukan jenis kontennya. Seumpamanya teman-teman nih jenis kontennya adalah konten mancing. Nah, konten mancing di sini kan biasanya kita membuat konten ini, contohnya nih, 1 tutorial cara mancing, 2 cara merakit mata pancing, 3 mungkin pokoknya jenisnya tutorial ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa targetkan kalau jenisnya tutorial mancing itu biasanya penontonnya hanya tertarget orang-orang yang mau mancing. Nah, beda lagi kalau teman-teman itu bikin kontennya tuh hiburan tapi seputar mancing. Nah, gimana caranya? Karena di sini teman-teman kalau kita ngomongin hiburan, penontonnya tuh luas sekali. Jadi orang yang nggak suka mancing juga teman-teman itu akan nonton video kita karena video kita itu menarik seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ya. Yang kedua, kemarin itu di channel YouTube saya ini yang membahas tentang tutorial Excel, Microsoft Excel. Nah, di sini saya melakukan perubahan nih. Kira-kira konten jenis Microsoft Excel ini penontonnya siapa nih? Kalau penontonnya hanya seputar orang-orang yang ngerjain administrasi, secara otomatis kecil sekali, nggak luas. Semua orang ini nggak nonton video saya. Nah, saya harus berubah haluan. Kalau saya tetap dengan konten ini, memang view-nya next ke depan ini akan banyak. Tetapi tidak menutup kemungkinan persaingannya kan besar sekali juga teman-teman. Kalau yang nyari sedikit, penontonnya sedikit, tetapi yang buat kontennya banyak, saya yakin video kita susah sekali naik. Nah, kita harus merubah haluan nih. Kira-kira jenis konten apa nih supaya konten kita menarik orang lagi dan supaya ditonton lagi. Contohnya nih, kalau tadinya saya awal membuat konten-konten tentang tutorial Microsoft Excel atau Microsoft Word, nah kita bisa nih bikin konten tentang bisnis teman-teman. Konten-konten tentang bisnis tapi seputar Microsoft Excel. Contohnya seperti apa? Mungkin contohnya nih, cara membukukan atau keuangan keluarga. Nah, ini kan sederhana sekali ya teman-teman. Biasanya kalau untuk keuangan keluarga, ini yang nonton orang-orang yang mau menikah, habis itu orang-orang yang sudah berkeluarga, habis itu mereka semua orang-orang dewasa pasti nonton, walaupun mereka itu nggak ngerti Excel. Nah, kalau kita hanya bahas tentang Excel, ini yang nonton sedikit sekali. Nah, kita juga bisa membuat konten tentang pembahasan, contohnya cara menghitung pesangon karyawan. Kalau cara menghitung pesangon, cara menghitung overtime, jam kerja karyawan, secara otomatis mereka-mereka yang bekerja, mereka pasti nonton video kita. Padahal kita mengolahnya itu menggunakan Excel. Tetapi kalau kita hanya membuat konten tentang gimana cara menggunakan Excel, itu hanya seorang administrasi aja yang nonton. Nah, di sini teman-teman, merubah NAS itu bukan berarti kita merubah jenis kontennya ya, tapi kita merubah tekniknya. Teknik pembuatan kontennya. Kalau yang awalnya itu benar-benar tutorial, yang kedua ini kita membuat konten yang jangkauannya lebih luas lagi seperti itu. Lalu trik yang kedua apalagi nih teman sekalian? Trik yang kedua adalah pembuatan judul kontennya. Pembuatan judul kontennya biasanya kita melakukan riset, habis itu kata kunci dari riset tersebut langsung aja kita pakai begitu aja. Nah, untuk saat ini nggak bisa. Teman-teman harus mengolah judul ini sedemikian rupa supaya konten kita itu atau judul kita tuh lebih menarik lagi. Jadi menarik itu bukan hanya di thumbnail tapi di judul juga. Pada saat orang mengetikkan sebuah kata kunci, judul itu mempengaruhi. Kalau seumpamanya judul konten kita itu monoton teman-teman, biasanya mereka tuh mengabaikan. Kita harus membuat judul yang semenarik mungkin. Judul yang menarik itu seperti apa? Mungkin membuat penasaran orang lain. Teman-teman bisa lihat aja lah judul channel YouTube orang lain yang jenis kontennya atau judulnya itu menarik dan view-nya tuh lebih besar. Nilai CTR atau nilai kliknya tuh lebih besar. Nah, itu teman-teman contek. Teman-teman untuk menconteknya jangan sama persis ya. Mungkin dibedakan lah, mungkin di belakangnya, di tengahnya, atau di awalnya. Teman-teman buat lebih semenarik mungkin seperti itu. Lalu yang ketiga, triknya apa lagi nih teman-teman? Yang ketiga adalah rajin upload video. Nah, untuk rajin upload video di sini, kita nggak bisa ya upload video tuh tiap hari. Bahkan sehari itu 2 video, 3 video. Jangan seperti itu juga teman-teman. Mereka-mereka itu yang nonton video kita bakal bosen. Ah, ini terus yang dibahas, bahkan diulang-ulang seperti itu.
kita harus menjadwal uploadan video kita. Seumpamanya saya mengupload video saya itu 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, atau sehari 1 video, nggak apa-apa. Yang bagus itu memang 1 hari 1 video. Kalau teman-teman merasa berat, ya bikin aja 2 hari sekali. Kalau teman-teman, wah aku bisa kok dalam sehari bikin 2 video, ya teman-teman bisa dengan teknik seperti ini. Kita bikin 2 video, tapi kita jadwalin aja, hari ini 1, besok 1. Nah, untuk next ke depan, bulan depan, teman-teman mungkin nggak bisa bikin konten nih. Secara otomatis video kita tetap ngupload, channel YouTube kita tetap ngupload video baru. Padahal kita nggak bikin konten, karena kita udah jadwal 1 bulan ke depan itu sudah ada videonya. Jadi secara otomatis channel YouTube ini seperti ngupload video setiap hari, padahal kita udah menjadwalkan. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman sekalian, saran saya upload video seperlunya aja, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu jarang. Jadi jangan serta-merta, aku mau ngupload video jarang sekali aja, semuanya 1 minggu sekali biar lebih efektif, atau sebulan sekali. Jangan juga seperti itu. Nanti kalau terlalu lama teman sekalian, para subscriber kita itu nggak mau nonton video kita lagi, karena lupa ini siapa sih, seperti itu. Trik yang keempat, apalagi nih teman sekalian, trik yang keempat adalah jangan share ke media sosial. Karena share ke media sosial untuk video kita, untuk channel YouTube kita teman-teman, itu merusak retensi video kita. Kalau merusak retensi video kita, secara otomatis sistem rekomendasi YouTube-nya itu nggak bakal bekerja lagi. Nah, saran saya biarkan aja secara alami. Beda lagi kalau teman-teman tuh punya nama, atau teman sobat sekalian itu channel YouTube teman-teman tuh kalau di-share itu penontonnya banyak dan durasi tontonnya tuh bagus. Nah, nggak apa-apa kalau seperti itu, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman, konten saya ini kurang menarik nih, jangan sekali-kali share. Karena apa? Biasanya pada saat mereka itu ngeklik video kita, mereka nonton, mereka nggak suka, mereka nggak tertarik, mereka akan tutup video kita. Belum 1 menit sudah ditutup. Nah, itu yang akan merusak retensi video kita. Saran saya biarkan aja secara alami, biarkan aja rekomendasinya tuh naik. Nanti mungkin dari penelusuran atau rekomendasi yang paling atas ya. Tapi kalau kita share ke media sosial, biasanya yang paling atas itu adalah sumbernya dari eksternal. Nah, kalau sumbernya dari eksternal, hati-hati aja teman-teman. Biasanya video kita bakal macet, nggak akan ada penontonnya lagi. Selain itu teman sekalian, jangan tonton video kita sendiri ya. Jangan menggunakan email sendiri, nonton video sendiri. Teman-teman bisa menonton video kita sendiri itu menggunakan email lain, menggunakan perangkat lain. Tetapi ada catatannya ya, jangan terlalu sering atau jangan terlalu banyak. Karena ini akan kedeteksi pihak YouTube. Kalau kita ngupload videonya terlalu sering, terlalu banyak, biasanya malah macet juga. Tapi kalau kita lakukan dengan secara alami, pelan-pelan, nanti kalau muncul di beranda kita baru kita tonton, nggak harus diketikkan kata kunci, seperti itu ya. Cara upload video yang benar. Nah, selain itu teman-teman, kita juga nontonin video orang lain yang channel YouTube-nya besar. Secara otomatis teman-teman, video kita itu kayak di-upload, dikombinasikan antara video kita dengan video orang lain. Tapi yang nesnya sama ya, kalau nesnya beda, jangan sekali-sekali di-upload. Karena kalau nesnya beda teman-teman, pada saat direkomendasikan, mereka-mereka yang semuanya suka sama channel YouTube mancing, tiba-tiba yang muncul nih channel YouTube tentang masak, mereka nggak bakal mau nonton. Lalu yang terakhir apa teman sekalian? Yang terakhir adalah cek di bagian komentar. Silahkan teman-teman bacain komentarnya, teman-teman kasih love, teman-teman kasih like, habis itu balas komentarnya. Secara otomatis teman-teman, kalau kita berinteraksi sama mereka, mereka tuh bisa balik lagi dan bisa nonton video kita lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa baca nih, mereka tuh komentar koreksi video kita tuh tentang apa. Kalau mereka sudah mengkoreksi video kita, ya jangan dilawan, jangan dibalas di komentar melawan seperti itu. Teman-teman perbaiki apa yang mereka saranin, teman-teman perbaiki pelan-pelan. Secara otomatis kalau mereka suka sama video kita, mereka bakal betah nonton video kita. Mereka bakal balik lagi, oh ternyata yang saya kasih saran kemarin ternyata diperbaiki. Dan penonton lama ini akan bertahan nontonin video kita. Nah, secara otomatis kalau penonton lama ini bertahan nontonin video kita, durasinya panjang, nanti akan ada lagi nih penonton-penonton baru. Jadi untuk YouTube terbaru itu seperti itu ya triknya teman-teman sekalian, supaya channel YouTube kita itu berkembang walaupun pelan tapi bertahap, dan pelan-pelan yang penting naik teman sekalian. Oke teman-teman, itu saja sharing saya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.